Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Andriani, NPM 20700 2014. Di sini saya akan membahas tentang instruksi-instruksi di CX Programmer. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang instruksi timer. Lalu ada instruksi counter, ada interlock dan interlock clear, ada jump dan jump end, ada set dan reset, dan ada deep up sama deep down. Oke, untuk lebih lanjut kita simak saja videonya sampai akhir ya. Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah membuat diagram ladder dari si timer dengan satu output dan dua output, dan juga saya membuat ladder diagram counter ya. Dan nanti juga saya akan menjelaskan beberapa instruksi yang lainnya. Oke, di sini kita jelaskan dulu mengenai timer teman-teman. Nah, timer itu sama halnya dengan waktu ya. Jadi untuk penyalaan si output ini diatur oleh waktu teman-teman. Nah, untuk dapat instruksi si timer ini kita cukup mengetik tim. Nah, ini timernya timer keberapa, dan juga kita misalnya 0 ya. Dan untuk waktunya kita menggunakan ini pagar. Ini tandanya itu heksadesimal ya teman-teman. Kita atur ini misalnya kalau pengen 5 detik berarti 50. Kalau misalnya pengen 6 detik berarti 60. Dan ini satuannya per milisecond ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita simulasikan saja ya untuk yang menggunakan satu output. Nah, jadi ketika si sistem dinyalakan, nah ini waktu itu akan berjalan ya. Dan ketika 0 BCD, nah langsung si output akan nyala seperti itu. Dan bagaimana halnya dengan yang menggunakan dua output tadi? Ini output yang pertama dan ini output yang kedua. Dan di sini untuk T1-nya nih. T1 ini ya. Di sini ada NC T1 dan ini ada NO T1. Oke. Kita coba simulasikan. Kita akan ketahui apa perbedaannya. Nah, ketika si sistem nyala nih. Nah, output 1 kan nyala tadi itu. Dan ketika si timernya udah habis, udah 0 BCD, nanti si output yang kedua akan menyala. Karena di sini akan menyala ketika si T1 sudah habis gitu. Si 0-nya udah 0 BCD gitu ya. Dan nanti si output yang kedua akan nyala. Dan ini menggunakan NC, jadi ketika si ininya udah habis nanti akan terpotong dan tidak akan mengalirkan arus ke output yang pertama. Seperti itu teman-teman. Dan untuk yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang counter. Counter itu untuk menghitung ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa mengatur ya outputan dari ini ya, outputan dengan counter. Jadi misalnya kita ingin lampu menyala pada saat ketiga, nah bisa diatur dengan counter. Oke, kita coba ini untuk reset ya teman-teman. Oke, di sini menggunakan dua output. Oke, jadi kita coba simulasikan CTRL-J. Nah, di sini output 1 menyala ya. Nah, oke. Di sini terlihat nih. Ini kan tadi 3 ya. Ini 3 ya. Dan sekarang berkurang menjadi 2 ketika sudah ditekan. Kita coba matikan lagi. Dan kita nyalakan lagi. Oke, di sini akan berkurang lagi. Ini menjadi 1 ya, teman-teman. Oke, kita matikan dan kita nyalakan kembali. Dan hasilnya ketika si 0 BCD, nanti si output yang kedua ini akan menyala. Karena ketika si di sini menggunakan C000, jadi ketika si counternya ini udah 0 BCD, nanti ini akan menyalakan si output yang kedua.
Seperti itu. Dan sekarang kita akan membahas yang lainnya juga ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah membuat rangkaian interlock. Jadi interlock itu sebagai rangkaian pengunci. Jadi ketika ini nyala dan menyalakan sistem, dan ketika ini dimatikan sistem akan menyala karena di holdingnya teman-teman. Nah, sama halnya seperti ini. Ketika si sistemnya menyalakan, kan ini terhubung ya. 200 ini terhubung ke sini dan interlock akan menyala, dan IAC juga interlock clear juga akan menyala. Oke. Setelah itu ketika kita mematikan sistemnya, nah ketika ini dinyalakan ya tetap ini akan menyala gitu teman-teman. Sama halnya dengan yang output kedua. Oke, untuk itu kita coba simulasikan saja. Ini sedang download ya teman-teman. Oke. Jadi si ILC ini udah aktif ya teman-teman. Nah, kita coba aktifkan sistemnya. Dan ini akan menyalakan 200 ini ya. Dan ini akan menyalakan ini dan menyalakan interlock teman-teman. Setelah itu kita akan coba nyalakan si output pertamanya. Oke, kita coba matikan ya. Dan apa hasilnya? Jadi ini akan mengunci ya teman-teman. Dan ini akan menyala, si sistem akan tetap menyala, sehingga si output satu pun akan menyala. Seperti itu. Dan untuk meresetnya itu kita menggunakan ini. Kita coba aktifkan. Oke, dan ini si sistem sudah tidak menyala ya teman-teman, dan interlock pun sudah tidak menyala. Nah, ini tuh kenapa putih? Ini tandanya tidak menyala teman-teman. Oke. Dan sama halnya ketika kita tekan yang si 200.01 ini akan menyalakan si output yang kedua. Seperti itu teman-teman semuanya. Kita coba ya. Kita aktifkan dulu ininya. Oke. Kita coba nyalakan sistem. Oke. Si ini nih 200.01 nya udah nyala. Oke, kita nyalakan. Dan kita coba matikan si sistemnya, dan ini mengunci ya teman-teman, dan ini juga mengunci nih, akan tetap menyala. Dan biasa untuk meresetnya ini menggunakan 0.01 ini sebagai restart ya teman-teman. Seperti itu. Jadi interlock itu sebagai rangkaian pengunci. Jadi ketika si sistem dimatikan, si output itu akan tetap menyala teman-teman. Nah, oke. Kita akan bahas yang lainnya. Di sini saya akan membahas tentang ada jam dan juga ada jam end. Nah, di sini tuh ada jam. Kita coba jelaskan. Nah, untuk jam tersendiri ya, kita coba simulasikan terlebih dahulu ya. Apa sih yang terjadi dengan si rangkaian ladder jam ini? Oke. Di sini kita coba matikan ya teman-teman. Oke. Ini interlock ya. Kita coba matikan juga ya.
Dan ternyata ketika si sistemnya dimatikan full ya, si sistem akan tetap menyala teman-teman, karena jadi instruksi jam ini adalah sama halnya seperti rangkaian pengunci. Jadi ketika si rangkaian pengunci itu, ketika si instruksinya udah dimatikan nih ya, atau iya sudah dimatikan, ini akan memperpanjang instruksinya atau memperpanjang perintahnya teman-teman. Jadi akan tetap menyala seperti itu. Oke rekan-rekan, di sini saya sudah membuat rangkaian ladder perbandingan antara jam dan juga interlock. Nah di sini kita akan simulasikan. Oke. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang interlock dan juga jam. Nah untuk interlock itu rangkaian pengunci, dan jam juga sama rangkaian pengunci. Nah bedanya nanti kita akan ketahui. Oke. Ketika si sistemnya dimatikan, yang terhubung dengan coil 200 ini akan mati. Oke, si output ini akan mati. Nah, yang terhubung lagi dengan 200 0.1 ini kita matikan ya. Dan ya akan mati sama. Jadi ketika yang berhubungan dengan sumber, walaupun itu di interlock ataupun di jam, itu ketika si sumber dimatikan maka akan mati gitu teman-teman. Nah bagaimana dengan interlock ini? Ini kan udah masuk rangkaian interlock ya teman-teman, karena ini inputnya beda gitu kan, ini ngambil dari si sumber. Nah ketika interlocknya dimatikan, apa yang terjadi? Di sini sistem akan mati ketika interlocknya dimatikan. Dan apa yang terjadi ketika si jam yang dimatikan? Ini ya yang termasuk ke rangkaian jam ya. Oke, kita coba matikan jamnya. Dan rangkaian ini ya akan diperpanjang walaupun di sini sudah dimatikan. Nah, fungsi jam ini untuk memperpanjang instruksi gitu teman-teman. Jadi beda halnya dengan interlock. Kalau interlock dimatikan, nah si output juga ikut mati. Sedangkan untuk si jam, ketika si input mati, ini akan diperpanjang seperti itu. Ini saya sudah membuat rangkaian set dan reset, juga div up dan div down teman-teman. Oke, kita akan simulasikan saja apa yang terjadi dengan set reset, div up dan div down. Ini sedang proses program download to PLC new PLC 1. Oke, sekarang kita nyalakan si setnya dan akan menyalakan output. Dan ketika kita nyalakan resetnya, ini tetap nyala ya. Dan kita matikan lagi. Oke. Di sini kita lanjut ke div up dan div down. Untuk div down, di sini div down itu jadi akan bekerja setelah penekanannya. Jadi ibaratkan kayak gini, set pada saat penekanan lalu set. Nah, sedangkan untuk div up itu jadi bekerjanya pada saat awal penekanan, set langsung mati gitu. Oke, sekarang kita coba saja nyalakan, dan ketika si div down dinyalakan, ini tidak menyala ya teman-teman. Dan bagaimana yang terjadi ketika kita menonaktifkan si div down? Dan setelah dinonaktifkan, ini akan aktif teman-teman. Nah, ketika teman-teman nggak memakai ini ya, di holding, ini nggak akan kelihatan nyala atau tidaknya. Jadi teman-teman harus pakai di holding kan gitu. Oke, sekarang ini yang div up ya teman-teman. Nyalakan. Oke, di sini
langsung teman-teman. Jadi pada saat awal penekanan ini akan menyala langsung seperti itu untuk div A. Nah, jadi teman-teman seperti itu untuk penjelasan dari beberapa instruksi yang ada di CX Programmer. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.